Halo teman-teman, terima kasih sudah mau klik video ini. Di video ini, Ukalogi bakal sharing pengalaman mengikuti tryout nasional dan UKAI. Juga akan ada beberapa tipe materi soal maupun tips and triknya. Jadi, tonton terus videonya sampai habis ya. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa untuk nyalakan notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video-video dari Ukalogi. Oke, kita langsung saja. Jadi, waktu mengikuti tryout nasional maupun UKAI, itu ada pembagian sesi ujiannya. Ada yang dapat pagi dan juga ada yang dapat siang. Ini berdasarkan pengalamanku mengikuti ujian kemarin ya teman-teman. Jadi, sesi yang pertama, kalian wajib datang pada pukul 6.30 WIB dan ujiannya akan dimulai pada pukul 8. Dan untuk sesi yang kedua, kalian wajib datang 11.30 WIB dan ujiannya akan dimulai pada pukul 1 siang. Tentunya kalian tidak boleh untuk terlambat datang. Dan setelah kalian datang, kalian menunjukkan berkas-berkasnya, lalu kalian akan dikarantina sekitar 1,5 jam. Baru kalian akan mengikuti ujiannya. Nantinya sebelum kalian hari H, tryout maupun UKAI, kalian akan di briefing terlebih dahulu terkait dengan alur kalian masuk ke ruangan, lokasi tempat kalian ujian, dan briefing ini tentunya wajib kalian ikuti. Juga jangan lupa kalian download dan membawa kartu ujian peserta, baik itu saat kalian tryout nasional maupun UKAI. Kemudian kalian tentunya juga harus mengikuti protokol kesehatan, misalnya seperti memakai masker bedah, kemudian sarung tangan, dan menjaga jarak. Dan seperti biasa, kalian sudah menyertakan tes kesehatan yang menunjukkan kalian negatif. Oke, kemudian ini adalah beberapa tata tertibnya. Seperti biasa, tentunya kalian tidak boleh membawa buku, catatan-catatan, kemudian kalian tidak boleh membawa handphone, jangan lupa untuk mematikan handphone kalian, dan kemudian kalian juga tidak diperbolehkan untuk membawa kalkulator. Karena waktu ujian, kalian akan menggunakan kalkulator di komputer. Jadi, jangan lupa untuk berlatih menggunakan kalkulator di komputer. Dan jangan lupa untuk mengubah ke saintifik terlebih dahulu. Kemudian, kita lanjut. Ini adalah seputar gambaran layar CBT kalian nanti. Nanti kalian akan diberikan uji coba sebelum ujian, yaitu selama 3 menit, di mana 3 menit itu kalian bisa mencoba fitur-fitur ini. Kalian bisa mengklik data lab, kalian bisa mencoba untuk menjawab contoh soalnya. Kemudian kalian bisa mencoba-coba terlebih dahulu. Nah, di sini kalian harus memaksimalkan untuk mencoba fitur-fiturnya dan jangan lupa untuk mempersiapkan kalkulator di komputer kalian. Di kiri atas ini akan ada foto kalian dan identitas kalian. Jadi jangan lupa untuk mengecek identitas kalian terlebih dahulu. Sudah benar atau tidak. Kemudian di bawah ini adalah sisa waktu pengerjaan kalian. Yang awalnya yaitu 200 menit, lalu nanti akan secara otomatis terhitung mundur. Kemudian untuk pengerjaan soal, jika kalian ragu-ragu, maka bisa kalian mencentang ragu-ragu, kolom ragu-ragu, dan kolom soal itu akan berwarna biru. Apabila kolomnya berwarna hijau, maka kalian sudah menjawab, dan apabila warnanya masih berwarna putih seperti yang ada di bawah ini, kolom nomor 1 itu masih putih, maka soal nomor 1 ini belum kalian jawab. Saranku adalah jangan melompat soal. Jika memang kalian masih ragu-ragu atau belum bisa menjawab, kalian bisa menjawab terlebih dahulu mana yang kemungkinan benar. Lalu centang kolom yang ragu-ragu. Dengan begitu, apabila waktu kalian sudah habis, maka jawaban kalian yang ragu-ragu itu sudah terekam langsung. Kemudian,
di sisi yang sebelah kanan ini adalah untuk soal selanjutnya, soal sebelumnya, kemudian ada data lab. Jadi kalian tidak perlu menghafalkan data lab ya teman-teman. Kemudian yang di kanan bawah ini ada berapa jumlah total yang sudah kalian jawab, berapa yang belum, kemudian berapa soal yang kalian masih ragu-ragu. Ini adalah gambaran kalian layar CPT kalian nanti ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke materi-materinya. Tentunya kalian sudah tidak asing dengan blueprint UKAI. Ini adalah beberapa materi-materi klinisnya. Ada sistem kardio, kemudian infeksi, endokrin, pernafasan GI, renal saluran kemih, saraf, tulang, kulit, dan lain-lainnya. Tentunya kalian harus mencicil semua materi ini terlebih dahulu. Gimana sih tips and triknya untuk mengerjakannya? Nah, tips and trik yang lengkap itu sudah kita bagikan di video sebelumnya. Di video pertama Ukalogi. Jadi kalian bisa cek terlebih dahulu gimana sih tips and triknya. Nah, di sini gimana sih cara belajarnya gitu ya. Misal kalian mau fokus terkait dengan sistem kardiovaskular. Nah, kalian bisa nih fokus untuk materi ini, kalian bisa merangkum materinya, mengumpulkan materi-materi terlebih dahulu, kemudian kalian bisa berlatih soal terkait dengan blok sistem kardiovaskular. Nah, kemudian kalian harus konsisten. Misalnya kardio ini kalian akan fokus selama 1 minggu atau 2 minggu atau sesuai dengan keinginan kalian. Kemudian selanjutnya kalian juga fokus terhadap materi infeksi dan seterusnya. Tentunya konsisten, kemudian kalian harus mencicil materi ini, itu adalah menjadi kunci utama dalam menghadapi UKAI. Semisal nih, kalian mau mempelajari sistem kardio. Tentunya kalian juga harus mempelajari terkait dengan hipertensi. Semisal ada pasien hipertensi, kemudian diketahui adanya riwayat asma. Terapi apa sih yang harus dikontraindikasikan pada pasien itu? Soal-soal seperti itu mungkin saja keluar. Kemudian misalnya masih di sistem kardio, kemudian terkait dengan terapi stroke, golden terapinya, kemudian terapi lipid, kapan sih pakai statin, kapan sih pakai fibrat. Kemudian yang infeksi, materi ini adalah sering banget keluar dan tentunya banyak banget yang mengeluh terkait dengan materi infeksi. Nah, selain itu kalian harus bisa mengetahui mekanisme kerja dari obat itu. Misalnya antibiotikanya. Memang itu terkadang masih disepelekan, tetapi untuk mekanisme kerja itu masih potensi keluar itu masih sangat besar sekali untuk keluar terkait soal mekanisme kerja antibiotika. Kemudian misalnya kalian sedang belajar di sistem endokrin. Tentunya kalian harus mempelajari DM, kemudian tiroid, gejala apa aja sih yang timbul di hiper maupun hipotiroid, apa aja terapinya, kemudian untuk insulinnya, mana sih yang long acting, kemudian mana sih yang oral anti diabetesnya, dan lain-lainnya. Itu wajib kalian pahami terkait dengan materi-materi tersebut. Menurutku ini adalah cara belajar yang sangat efektif. Kalian fokus terhadap satu blok ini terlebih dahulu, satu blok materi. Dan jangan lupa juga untuk berlatih latihan soalnya. Meskipun sekarang kalian belum belajar, tapi setidaknya usahakan kalian merangkum atau mengumpulkan materi-materi kalian terlebih dahulu. Atau kalian juga bisa mengikuti kelas ataupun video pembelajaran di Ukalogi. Kalian bisa mengecek di Instagram Ukalogi terlebih dahulu. Karena dengan kalian merangkum, kemudian mengumpulkan materi, kalian itu bisa mereview materi tersebut dan setidaknya kalian
itu membantu kalian untuk mengingat materi-materi UKAI yang telah diajarkan. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian selanjutnya, ini adalah tips and trik kalian dalam mengerjakan soal. Kita tahu banget tipe soal di ujian itu panjang-panjang, bisa beberapa baris, bahkan 2-4 baris bahkan. Memang kita harus membacanya secara cepat dan usahakan satu soal 1 menit. Tetapi terkadang memang soalnya panjang, tetapi ternyata inti dari pertanyaan itu ada semua di akhir kalimat. Sehingga sebenarnya kalian bisa menjawabnya dengan cepat. Kemudian kalian juga harus teliti karena ada beberapa soal yang menjebak. Dan perlu diingat bahwa hanya ada satu jawaban. Mungkin kalian menemui di tryout gratis maupun di soal-soal lain mungkin kalian menemukan adanya 2 jawaban. Nah, di ujian kalian, baik itu tryout nasional maupun UKAI, hanya akan ada satu jawaban yang paling tepat. Oleh sebab itu, kalian harus teliti dan fokus dalam mengerjakan soal. Jangan lupa juga untuk makan dulu sebelum berangkat ujian, karena kalian tahu kalian masih harus dikarantina terlebih dahulu, kemudian harus mengerjakan 200 menit. Dan jangan lupa, jangan sampai kalian begadang pada saat H-1 kalian ujian, karena itu bisa mengurangi fokus kalian dalam mengerjakan soal. Oke, segitu dulu video UKLogi. Jika kalian ingin tahu tips and trik yang lebih lengkap, kalian bisa cek di video UKLogi yang pertama. Oke, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke teman kalian, supaya kita juga semangat untuk membuat video-video selanjutnya terkait dengan materi-materi UKAI. Dan juga jangan lupa untuk kepoin di Instagram UKLogi karena kita akan membuka video pembelajaran maupun kelas-kelas terkait materi UKAI. Terima kasih sudah mau nonton video ini. Semangat dalam menghadapi UKAI dan juga jaga kesehatan kalian. Terima kasih.